Abis desek-desekan, antre panjang di LRT, lumayan capek juga ya ternyata, bikin perut keroncongan. Waktunya saya nyari makan di sekitar sini. Yuk! Selain memudahkan mobilitas, keberadaan kawasan transit seperti stasiun LRT Pancoran ternyata juga menghidupkan ruang ekonomi baru bagi para pelaku usaha kuliner. Potensi pasar yang besar dari penumpang LRT, pekerja kantoran, hingga warga sekitar membuat kawasan ini tumbuh menjadi surga makanan yang bisa dijangkau tak jauh dari stasiun. Pemberhentian pertama saya jatuh pada sebuah warung sederhana bernama Sukami. Meski tampilannya sederhana, rasa makanan di sini tak perlu diragukan. Warung ini ternyata dikelola langsung oleh mantan koki dari restoran bakmi ternama yang kini memilih merintis usaha sendiri. Tempat ini menawarkan ragam menu menggugah selera, mulai dari aneka mie, nasi goreng, hingga kue tiaw siram. Ya, oke, ini mie-nya pakai mie yang tipis begini pemirsa. Jadi bukan tipikal yang tebal, jadi dia tipis pipih seperti ini ya. Kita masukin ya Mas? Ya. Mie yang digunakan di tempat ini merupakan buatan sendiri atau homemade, sehingga kualitas dan rasanya tetap terjaga. Sehari kurang lebihnya sekitar 200-an, 200 porsian, 200 porsi bakmi. Untuk nasinya kurang lebih sekitar 50. Untuk kue tiaonya mungkin ada 50 porsian juga. Kue tiaonya ada kue tiaw goreng, ada kue tiaw siram. Kalau untuk mie ayamnya tuh terasa rempah-rempahnya. Mie ayam tuh kan ayamnya disemur gitu, kayaknya cuman dikecapin doang. Kali ini ada rasa-rasa bumbunya gitu, rempahnya. Harga yang ditawarkan di Sukami tak perlu merogoh kocek yang dalam. Untuk seporsi mie ayam bakso pangsit hanya dibanderol sebesar Rp19.000. Sedangkan nasi goreng ikan asin dan kue tiaw berkisar di Rp20.000 hingga Rp25.000 saja. Yaminnya lembut, manis ya, terus ada baksonya, pangsitnya, ditambah kuahnya juga mantep banget. Tapi kalau disuruh pilih antara 3 makanan ini, saya lebih suka kue tiaw siram sapi. Walaupun enak semua sih sebenarnya ya. Puas menikmati olahan mie, perburuan kita berlanjut. Kali ini saya beralih ke menu kuliner Nusantara, yakni pecel lele yang selalu menjadi primadona, terutama saat sore hingga malam hari. Nah, ini dia tempat yang kedua nih. Kita makan pecel lele. Tak jauh dari lokasi pertama terdapat warung Mas Puji, sebuah warung khas Lamongan yang menyediakan berbagai macam menu andalannya, mulai dari ayam, nila, lele, hingga sate-satean, serta menu pendamping seperti tahu dan tempe. Kunci kelezatan warung Mas Puji terletak pada teknik menggorengnya, yakni menggunakan minyak yang melimpah dan sangat panas, sehingga menghasilkan ikan lele yang renyah di luar, namun tetap lembut di dalam. Dan tentu saja primadonanya adalah sambal khas Lamongan yang pedas, gurih, dan menggugah selera, dipadukan dengan lalapan segar. Wah, ini nih yang spesialnya. Sambelnya ya Mas ya? Iya. Ada sambal apa? Ada sambal tomat sama sambal penyet. Sambal tomat, sambal penyet. Iya. Sehari bisa habis berapa cabai Mas? Kalau cabai 3 kilo, kalau tomat 8 kilo. 3 kilo, 8 kilo. Wah, saya mau dua-duanya Mas. Boleh. Ya. Buka sejak 2018, keberadaan stasiun LRT Pancoran kian mendongkrak keuntungan warung Mas Puji. Banyaknya pekerja kantoran yang datang membuat warung ini tak pernah sepi. Kemudahan akses transportasi yang terintegrasi dengan ragam pilihan kuliner menggugah selera ini tentu menjadi angin segar bagi warga ibu kota. Tak perlu pusing memikirkan kemacetan ataupun lokasi parkir kendaraan, masyarakat dapat menjumpai surga kuliner cukup dengan berjalan kaki beberapa menit dari stasiun. Dua-duanya sambalnya mantap pemirsa. Sambal penyetnya enak, lebih pedas. Sambal tomatnya lebih manis. Tapi overall lauknya enak-enak semuanya. Perut udah kenyang, lanjut kita commuting lagi. Pindah Dwi Agung, Jakarta.